Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1848. Cut Nyak Dien pertama kali menikah dengan Teuku Cek Ibrahim. Mereka menikah ketika masih muda dan hidup di daerah Namukim, Aceh. Tetapi Teuku Cek Ibrahim gugur dalam perlawanan melawan Belanda sekitar tahun 1878. Setelah kematian suami pertamanya, Cut Nyak Dien bersumpah untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Sebelum dilamar, ia dijanjikan dapat turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Setelah menikah dengan Teuku Umar, Cut Nyak Dien memiliki anak yang bernama Cut Gambang. Keduanya berjuang bersama dalam Perang Aceh. Teuku Umar gugur pada tahun 1899. Dan setelah itu, Cut Nyak Dien tetap melanjutkan perjuangan sampai akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1901. Ia ditangkap di daerah Butong Lesegu, Aceh Barat. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibawa ke Kutaraja, Banda Aceh untuk diperiksa oleh pemerintah Belanda. Karena Belanda takut kalau rakyat Aceh akan memberontak lagi kalau tahu Cut Nyak Dien masih hidup, ia diasingkan dan dijaga ketat di Sumedang, Jawa Barat. Di Sumedang, ia hidup dengan sederhana hingga pada akhirnya meninggal pada tanggal 6 November 1908 karena faktor usia dan penyakit. Dan Cut Nyak Dien dimakamkan di Sumedang. Pada masa penjajahan Belanda di Maluku, lahirlah seorang gadis pemberani bernama Martha Christina Tiahahu pada 4 Januari 1800 di Nusa Laut, Maluku. Sejak kecil ia tumbuh dalam lingkungan pejuang karena ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, adalah seorang pejuang yang ikut dalam Perang Patimura. Martha ikut berjuang melawan Belanda meskipun masih muda. Ia membantu para pejuang di medan perang, memberikan semangat, dan bahkan ikut bertempur melawan pasukan Belanda. Setelah pasukan Patimura ditangkap, Martha pun ikut ditawan dan dibawa ke kapal Belanda. Dalam tahanan, Martha menolak makan sebagai bentuk perlawanan dan akhirnya meninggal dunia di Laut Banda pada 2 Januari 1818. Keberaniannya membuat dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia yang melambangkan semangat juang wanita muda Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan bagi perempuan sangat terbatas. Namun, Dewi Sartika memiliki cita-cita besar untuk memajukan kaum perempuan melalui pendidikan. Ia lahir di Bandung pada 4 Desember 1884 dan sejak kecil sudah menunjukkan minat terhadap dunia pendidikan. Ketika remaja, Dewi Sartika mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung kepada anak-anak perempuan di sekitar rumahnya. Meskipun sempat mendapat larangan dari pemerintah kolonial, semangatnya tidak padam. Akhirnya, pada tahun 1904, ia berhasil mendirikan sekolah istri, sekolah pertama untuk perempuan pribumi di Bandung. Sekolah itu mengajarkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menjahit, dan memasak agar perempuan bisa mandiri. Usahanya terus berkembang hingga banyak sekolah serupa dibuka di berbagai daerah Jawa Barat. Melalui perjuangan dan ketekunannya, Dewi Sartika diakui sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ia wafat pada 11 September 1947. Namun, jasa-jasanya tetap dikenang hingga kini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi dan kesehatan wanita di Indonesia. Perjuangan tertuang dalam surat-suratnya yang diterbitkan menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang berisi pemikiran-pemikiran kritisnya terhadap ketidakadilan dan keterbatasan yang dialami perempuan pada masanya. Berkat kegigihannya, ia berhasil mendorong di bukunya Sekolah Kartini untuk pendidikan perempuan-perempuan.
setelah menikah pada tahun 1903 dengan KRM Adipati Aryo Singga Diojo Adiningrat, Bupati Rembang. Kartini menemukan dukungan besar dari suaminya yang memahami dan mendukung cita-citanya. Berkat dukungan ini, Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di kompleks Kabupaten Rembang, yang kemudian dikenal sebagai Sekolah Kartini. Di sekolah ini, perempuan diajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan seperti membaca, memasak, dan kerajinan tangan. Sayangnya, perjuangan Kartini berakhir pada usia sangat muda. Ia meninggal dunia pada 17 September 1904 di Rembang, 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya, Suesari Jojo Diningrat. Kartini adalah simbol bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pemikiran dan keberanian. Bahkan dalam keterbatasan, ia adalah pelopor kebangkitan perempuan pribumi yang gagasannya meletakkan dasar bagi kesehatan gender di Indonesia.